Ini Ustadz ya kak ya? Nggak tahu juga. Shalom, salam hikmat, tetap jadi berkat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini berkembang. Stay tune. Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Kali ini kami akan membahas satu tema mengenai batu penjuru sih, masih lanjutannya yang sebelum-sebelumnya. Tapi kami akan lebih spesifik lagi mengomentari tentang beberapa perkataan Pak Nandar ya, di mana dia kayak pakai bahasa Ibrani kayak kayak betul-betul gitu. Tapi kita selidiki bener nggak sih bahasa Ibraninya gitu. Nah, tapi saya ada teman ini. Silakan Jack, boleh perkenalkan diri, mungkin channelmu juga bisa dikenalkan. Oke, halo teman-teman sekalian, salam hikmat, tetap jadi berkat. Teman-teman bisa kunjungi channel saya juga, Jeki Sembiring, dan memiliki konten-konten yang mungkin teman-teman boleh lihat bersama-sama, dicek dulu videonya. Oke, silakan. Itu aja. Sip. Ya teman-teman, silakan gabung di sana. Kalau JK ini banyak sekali bahas yang lain ya, maksudnya nggak hanya apologet ke Muslim saja, Ya, tapi ada tema-tema yang lain yang dibahas juga gitu. Sebelum beranjak ke situ, saya akan kembali kepada Matius 21 ayat ke-42 ya. Batu penjuru ya di dalam bahasa Ibrani adalah finah, kalau dalam bahasa Arab adalah labinah ya. Labinah, batu penjuru. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya mengilustrasikan tentang dirinya ya. Perumpamaanku dengan nabi-nabi sebelumku adalah seperti seseorang yang membangun rumah yang indah ya. Kemudian orang-orang mengitari rumah tersebut seraya berkata, alangkah indah sekali rumah ini ya. Akan tetapi kok ada batu bata yang kosong. Andaikan batu bata yang kosong ini, dinding yang kosong ini diisi oleh labinah atau finah dalam bahasa Ibrani itu, kata Rasulullah SAW, akulah labinah itu, akulah syaidul anbiya wal mursalin, akulah khotamin nabiin, akulah penutup para nabi. Nah, ketika ya saya menyampaikan warta kebenaran ini, ya tidak ada yang dapat menyanggah, ya kecuali saya sudah bisa menerka bahwa sanggahan dari siapapun menyanggah ayat ini adalah dari para penafsir, bukan dari Yesus sendiri. Ya, Yesus alaihissalam sudah menggambarkan bahwa kerajaan Allah akan diambil daripada siapa? Diambil daripada Bani Israel kepada bangsa Arab yang merupakan cikal bakalnya adalah Ismail, begitu ya. ya. Kalau kita lihat dari video yang barusan mengenai ungkapan dari Ustadz Nandar ya. Ini Ustadz ya kak ya? Nggak tahu juga. Oke, ungkapan dari Ustadz Nandar itu bahwa dia tahu bahasa aslinya ini dan lain sebagainya. Kira-kira dari sudut pandang kekristenan sendiri secara tekstual benar nggak sih kak? Kira-kira apa yang disampaikan itu semuanya? Ya, mungkin kita bisa langsung cek ke itunya ya, Oke. ke bahasa Ibraninya, bahasa Yunaninya langsung ya. Ya, dalam Matius 21 ayat 42 ini, kan kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Nah, batu penjuru ini oleh Pak Nandar itu diartikan sebagai fina, katanya, fina. Batu penjuru ya di dalam bahasa Ibrani adalah finah. Iya. Iya, kalau kita dengar ya, Vina. Begitu. Benar-benar. Ada teman saya nama Ya. Vina juga, tapi bukan itu maksudnya. Ini Vina, bahasa Ibrani katanya Vina. Padahal nih Jack, kalau kita lihat ke bahasa Ibraninya ya, tapi sebelumnya saya mau bahas bahasa Yunaninya dulu. Kalau bahasa Yunaninya di situ memakai egenete, jadi sebelumnya sesuatu itu kan dibuang, tetapi Ya. tiba-tiba menjadi eis kefale gonias. Kefale ini kita kalau mau ingat gampang sekali. Kepala gitu. Kalau bahasa Indonesia kepala. Kepala itu dalam bahasa Yunaninya kefale. Nah, mirip-mirip gitu. Oh, Tapi di sini kefalen. Bacanya kefalen, gonias. Gonias ini lebih ke corner, pusat atau penjuru ya. Lebih pada penjuru. Nah, batu penjuru itu memang dalam bahasa Yunaninya adalah gonias. Tetapi dia lebih dikaitkan kepada kepala. Kefalen, yang artinya menjadi pusat gitu. Sekarang gini, Jeki, kalau misalnya badannya tuh nggak ada kepala, apa yang terjadi dengan Jeki?
Waduh, aneh banget pasti jadinya. Ya mati kan. Iya Apa iyalah. pikir nggak bisa, otak nggak ada, mati gitu. Nah, sama kayak batu penjuru ini kalau nggak ada bangunan itu pasti akan roboh gitu. Ini lebih kepada Oke. dasar yang diletakkan gitu. Jadi kalau nggak ada kevalen gonias ini, tidak ada batu penjuru ini, ya bangunan yang di atasnya semua akan runtuh, hancur. Itulah kenapa ini sangat penting sekali. Tapi coba kita akan masuk ke bahasa Ibraninya ya, Jack. Oke. Bahasa Ibraninya itu memakai leros Vina. Benar yang dibilang Ustadz Nandar tuh Vina ya. Tapi sebenarnya kalau pengucapannya sendiri salah Bener ya. sebenarnya, Jack. Oh, pengucapan yang Bener-bener salah. salah. Gini, Oke. dikit belajar bahasa Ibrani lah ya. Oke. Yang bener gimana, Kak? Nah, Vina itu kan pakai kata P tadi yang di atas ini. Ini P Ya, kan? ya betul. Ini P. Nah, ini bacanya P. Nah, ini hurufnya P. Bener P kan? Tapi kalau kita baca ini nggak boleh bilang Vina. Vina itu pasti akan memakai kata bet. Oh iya. Bet kalau di tengahnya sini nggak ada titik itu bacanya V. Misalnya bara, kalau nggak ada titiknya ya jadi Farah. Iya kan? Kalau Hmm. Pina, berarti apakah menurut Ustadz Nandar itu ini bet? Kan enggak, ini kan P. Jadi bacanya Pina. Tapi ya nggak tahu lah, mungkin itu cuma Oh. kayak dialek doang ya, Pina. Tetapi kalau kita kaitkan di dalam bahasa Ibraninya ini, leros, ros itu kepala. Sama sebenarnya. Kevalen, gonias, di sini leros, Pina. Leros, Pina. Yang Hmm. artinya kepala. Nah, sebenarnya ini kalau kita kaitkan ya, Jack ya, kalau dibilang ini sebagai nabinya Pak Nandar ini nggak benar. Karena kalau kita perhatikan statementnya Nandar itu bilang, di dalam ajarannya dia itu ada sebuah bangunan ilustrasinya, ya kan? Ada Ya, dalam hadis bangunan, katanya begitu ya. mengitari bangunan itu, ketika mengitari bangunan itu dilihat ternyata ada batu yang kosong. Bangunannya udah berdiri, tetapi ada Oke. batu yang kosong. Dalam bahasa Arab adalah labinah, ya, labinah batu penjuru. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengilustrasikan tentang dirinya, ya, perumpamaanku dengan nabi-nabi sebelumku adalah seperti seseorang yang membangun rumah yang indah, ya. Kemudian orang-orang mengitari rumah tersebut seraya berkata, alangkah indah sekali rumah ini ya. Akan tetapi kok ada batu bata yang kosong. Andaikan batu bata yang kosong ini, dinding yang kosong ini diisi oleh labinah atau finah dalam bahasa Ibrani itu, kata Rasulullah SAW, akulah labinah itu, akulah syaidul ambia wal mursalin, akulah khotamin nabiin, akulah penutup para nabi. Nah, Paham ya? Iya, iya, Nah, iya, iya. menurut Pak Nandar itu nabinya itu adalah batu yang ditaruh di tempat yang kosong itu. Nah, menurutmu Oke. cocok nggak kalau dikaitkan sama batu penjuru ini? Ya, sebenarnya kalau mau bermain logikanya ya tentu nggak masuk. Bisa aja bolong itu bisa dimasukin apa, ditambah apa gitu ya. Tapi kan bangunannya sendiri Ya, udah berdiri gitu ya maksudnya ya. ya. Kalau dikaitkan Oke, sama ini ya jelas nggak nyambung, karena batu penjuru itu pondasi kan. betul. Bangunan itu nggak akan berdiri kalau nggak ada leros pina ini atau kevalen gonias ini. Hmm, Kalau nggak ada ini bangunannya nggak ada. Tapi menurut Pak betul. Nandar kan bangunannya udah berdiri, cuman ada Sudah yang berdiri. bolong, akhirnya Ah ditutup iya. sama dia. Jadi jadi nggak nyambung sebenarnya kan? Oh, jadi ilustrasinya nggak pas kayak sebenarnya ya. Nggak pas sebenarnya. Itu ilmu cocokmologi yang paling nggak nyambung sedunia itu. Oke. Tapi ya mungkin dia kan ya kalau ngomong ya begitulah kan bahasa Ibraninya begitu. Kalau orang nggak jeli dan nggak ngerti pasti ya ketipu gitu loh. Hmm, Ya oke, kan? oke. Jadi sebenarnya Lalu dari segi siapa sebenarnya? Ya lanjut bagaimana? jadi dari segi bahasa Yunani maupun bahasa Ibrani sebenarnya merujuk kepada sesuatu yang dasar kayak ya, Iya, bukan dasar. mengisi kekosongan, kan begitu. Oh, bukan. Kalau mengisi kekosongan ya mungkin kekasih gelapnya orang kah yang mengisi kekosongan. Ini Mantan, batu mantan. penjuru ini. Ini Oke. dasar. Ini Dasar bukan untuk mengisi bangunan itu sendiri kekosongan. berdiri. Oke. Jadi kira-kira batu penjuru ini menunjuk kepada siapa? Jadi
jadinya menunjuk kepada siapa kira-kira ini, Kak? Ya, kalau dalam Efesus ini kan ada, saya sudah kutip juga Efesus 1 ayat 22 nih. Oke. Saya sudah kasih tulis kuning ya. Di sini sama ya, kevalen ya. Sama kayak di Oke. atas nih. Kevalen huper panta te ecclesia. Kalau kamu dengar kata ecclesia, ingat apa nih? Ingat gereja. Gereja. Ya, Betul. ekalio kan, dipanggil keluar. Nah, jadi Yesus itu sebenarnya kepala dari semua Gereja. gereja. Dari semua segala sesuatu kalau dalam ditranslate ke bahasa Indonesia, tetapi Yesus itu adalah kepala itu sendiri. Makanya dibilang kan Yesus itu sebagai kepala dan jemaat itu sebagai anggota tubuhnya begitu. Jadi sebenarnya kalau berbicara mengenai kepala atau batu penjuru, sebenarnya Yesus itulah batu penjuru dari semua jemaat begitu. Oke. Paham ya? Iya, 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 iya. Tapi saya mau lebih spesifik lagi nih, Jack. Batu Ya. penjuru. Oke, kita bahas dari Yesaya dulu ya. Di Yesaya Oke. 28 ayat 16. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu, batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal. Jadi yang diletakkan apa di sini? Batu penjuru ya. Iya. Nah, batu penjuru ini sebenarnya nubuatan untuk Yesus. Bahwa Yesus adalah Oh, batu penjuru oke. itu. Nah, kita taunya dari mana? Kalau kita main clue nih ya, ala-ala Mbak Esa itu. Kan dia suka main clue kan. Clue-nya ini sebenarnya yang Oke. ada di kuning nih, Jack. Oke, di Sion. Jadi meletakkan sebagai dasar di mana? Di Sion gitu loh. Jadi Di tempat Sion. dari batu penjuru itu bukan di Arab, paham ya? Bukan di Arab, tapi di Sion. Oke, berarti Nah, secara tidak Sion ini langsung apa? menjelaskan posisinya juga, Kak, ya? Ya, di Sion tempatnya. Jadi batu penjuru itu di Oke. Sion. Apa maksudnya Sion? Kalau kita baca ya di 1 Raja-Raja 8 ayat 1, pada waktu itu Raja Salomo menyuruh para tua-tua Israel dan semua kepala suku, yakni para pemimpin puak orang Israel berkumpul di hadapannya di Yerusalem untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan dari kota Daud, yaitu Sion. Jadi Sion itu Oh, menjelaskan apa? Sion itu menjelaskan kota Daud atau oke. ini Yerusalem. Makanya kenapa Yesus itu dibilang anak Daud kan? Hmm. Karena dia Mesias, karena dia akan ada di Sion. Karena dia adalah batu penjuru itu gitu loh. Jadi Oh, kalau gitu, mau Kak, ya? memahami Alkitab itu mesti komprehensif dari PL, PB, dilihat kait-kaitannya, nggak cuman kutip ayat satu terus dikaitkan sembarang-sembarang yang padahal batu yang dasar dari bangunan dibilang penutup gitu kan. Itu kan ngaco yang gitu. Iya, iya. Berarti sekalipun dia Ya paham pakai ya? bahasa asli, tapi kalau nggak Belum ngerti tentu. kaitannya bisa salah juga, Kak, ya? Iya, kalau nggak ngerti konteksnya, makanya penting. Ini kan kita belajar lah di kampus Jack, namanya Iya, ilmunya eksposisi dan hermeneutik lah ya. betul, betul. Nah, jadi Jadi, guys, dulu waktu satu kampus itu, Jeki ini adalah adik kamar saya ini, siap. di STT. Nah, lebih spesifik lagi nih, Jack. Ya, Kalau kita lihat ya, sebenarnya Sion itu, gini, Yerusalem itu berdiri di atas bukit Sion. Jadi kota oke. Yerusalem itu ada di atas Bukit Sion. Jadi kalau Bukit Sion tidak ada, maka Yerusalem itu tidak ada juga. Makanya Hmm. ini kan di saya kan dibilang, aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu teruji, sebuah batu penjuru yang mahal. Nah, kalau tidak ada Yesus, runtuh semua Yerusalem. Ini juga kalau dikaitkan secara rohani Yerusalem baru, kalau ingat ya, Yerusalem baru adalah menggambarkan surga ya, lebih tepatnya ya, menggambarkan Ya. sesuatu yang lebih indah dibandingkan dunia kita yang sekarang. Jadi memang Yesus itu batu penjuru, tanpa itu ya tidak ada keselamatan gitu loh. Nggak bisa kita sampai ke surga. Yohanes Oke. 14 ayat 6 lah, ya kan? Ya, betul. Nah, kalau kita masuk ke Efesus lagi nih, di sini dibilang, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Jadi kita ini kan
suku Jawa, kayak kamu Batak gitu kan, kita kan sebenarnya nggak masuk ke dalam keselamatan kan, karena yang Betul. diselamatkan hanya orang Yahudi, benar kan? Iya, Kita ini betul. kan bukan, tapi ketika kita percaya Yesus yang menjadi batu penjuru kita, ya akhirnya ini kita sudah bukan lagi orang asing, bukan lagi pendatang, melainkan kita kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah. Kita sudah menjadi, yang kemarin saya bahas itu tentang etnos, Ya. bangsa lain. Kerajaan Allah dipindahkan dari Israel ke bangsa lain. Nah, bangsa lain itu siapa ya? Kita ini. Kita yang sekarang bangsa lain sudah tidak lagi menjadi bangsa asing, tetapi kita sudah anggota keluarga Allah. Gitu. Ayat Oke, 20. kita menjadi anggota keluarga Allah oleh karena kita punya sebuah dasar bangunan yang sama gitu Kak ya. Betul. Ayat 20 nih, yang Hmm. dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Jadi kita kan percaya atas pengajaran para rasul, para nabi, yaitu keselamatan dalam Yesus ya. Nah, Ya. dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Jadi Yesus Kristus batu yang paling dasar yang menopang kita semuanya, di atasnya itu rasul dan para nabi, di atasnya itu kita. That's it. Makanya di dalam ayat 21 dibilang, di dalam dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Jadi kita ini satu bait Allah. Saya, kamu, semua orang percaya, orang-orang Kristen yang percaya Yesus, kita berada di satu bangunan yang sama. Entah kamu karismatik, entah kamu Protestan, Pantekosta, Advent sekalipun, kita itu di dalam satu bangunan. Dan dasar kita satu, Yesus. Kepala kita satu. Kayak Valengonias kita ya satu, Yesus Kristus gitu. Iya kan? Leros Betul, betul. tadi. Betul, Leros betul. Pina itu. Nah, itu Yesus. Jadi kalau mau dikait-kaitkan kemana-mana, itu kesannya cuma comot-comot satu ayat. Nggak paham seluruhan Alkitab. Kalau kita eksegesis secara keseluruhan, jelas kok siapa itu batu penjuru Yesus. Gitu. Oke, Benar kalau kan? dari ayat Efesus ini sebenarnya jelas banget Kak ya. Kalau dikaitkan tadi juga dengan ilustrasinya Ustadz Nandar, ada bangunan yang kosong, itu diisi sesuatu. Tapi justru di sini bangunannya itu tersusun rapi jika dasarnya tadi itu Yesus Kristus ya, sebagai kepala kita Betul. semuanya. Betul Wow, sekali. Itu jelas di situ. dahsyat.